bombastic side eye, criminal offensive side eye. Tapi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Laila Hasanah dari kelas SIP 2201. Saya di sini ingin menjelaskan materi tentang sistem basis data yang bertema akademik dengan membuat tabel prodi dan tabel mahasiswa. Di sini saya akan menjelaskan susunan tabelnya. Tabel pertama yang disebutkan adalah prodi yang memiliki kolom-kolom sebagai berikut. Pertama, kode prodi dengan tipe data char panjang karakter 5 adalah primary key yang berfungsi sebagai identifikasi unik untuk setiap program studi. Kedua, nama program studi varchar dengan tipe datanya dengan panjang karakter 25 adalah kolom yang menyimpan nama program studi. Ketiga, fakultas dengan tipe data varchar panjang karakter 20 adalah kolom yang menyimpan nama fakultas tempat program studi tersebut berada. Lalu, tabel kedua adalah tabel mahasiswa yang memiliki kolom-kolom sebagai berikut. Pertama, NPM dengan tipe data char panjang karakter 10 adalah primary key yang berfungsi sebagai identifikasi unik untuk setiap mahasiswa. Kedua, nama dengan tipe data varchar panjang karakter 25 adalah kolom yang menyimpan nama mahasiswa. Ketiga, alamat dengan tipe data varchar panjang karakter 40 adalah kolom yang menyimpan alamat mahasiswa. Keempat, kode prodi dengan tipe data char panjang karakter 5 adalah foreign key yang merujuk ke kolom kode prodi pada tabel prodi. Kolom ini digunakan untuk menghubungkan antara data mahasiswa dengan data program studi yang mereka ikuti. Pada tabel prodi terdiri dari beberapa baris, masing-masing menyimpan informasi tentang kode program studi, nama program studi, serta fakultas tempat program studi tersebut berada. Pada tabel mahasiswa terdiri dari beberapa baris yang masing-masing menyimpan informasi tentang NPM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, serta kode program studi yang mereka ikuti. Dengan menggunakan primary key dan foreign key, kita dapat melakukan hubungan antara tabel mahasiswa dan tabel prodi. Hal ini memungkinkan kita untuk mengambil data mahasiswa berdasarkan program studi tersebut, seperti jurusan teknik informatika. Lalu, untuk membuat tabel prodi dan tabel mahasiswa diperlukan perintah-perintah SQL yang berada di command prompt. Yang pertama ada change directory. Digunakan ketika kita ingin cepat berpindah ke directory root untuk melakukan operasi atau akses ke file dan folder yang ada di drive utama. Lalu ada dir. Digunakan ketika kita mengeksplorasi isi dari suatu direktori dan melihat file dan folder yang ada di dalamnya. Perintah dir sendiri juga untuk menampilkan informasi yang lebih detail, seperti menampilkan file-file tersembunyi yang lebih ekstensi tertentunya. Lalu ada change directory XAMPP digunakan ketika kita ingin melakukan konfigurasi atau mengelola aplikasi web yang berjalan di XAMPP. Lalu ada change directory MySQL bin
yang digunakan ketika kita ingin menjalankan perintah-perintah MySQL atau utilitas terkait yang ada di dalam direktori bin MySQL. Lalu ada MySQL U-Root, digunakan ketika kita menggunakan akun pengguna root untuk mengakses server MySQL dan melakukan tugas-tugas administratif seperti membuat database, mengelola pengguna, atau menjalankan perintah. Lalu ada show databases, digunakan ketika kita ingin melihat daftar semua database yang ada di server MySQL. Lalu ada create database, digunakan ketika kita ingin membuat database baru untuk menyimpan data atau mengelola informasi dalam aplikasi MySQL kita. Lalu ada desk, digunakan ketika kita ingin mengetahui informasi tentang struktur kolom dalam sebuah tabel seperti nama kolom, tipe data, atau panjang maksimum. Lalu ada insert into, digunakan ketika kita ingin menambahkan data baru ke dalam tabel. Lalu ada select from, digunakan ketika kita mengambil data dari tabel dalam database. Lalu ada show tables, digunakan ketika menampilkan daftar tabel yang ada dalam database. Sekian dari perintah-perintah SQL yang ada di command prompt untuk menampilkan tabel data dari prodi bahkan di mahasiswa. Selanjutnya, kita akan membahas tentang bagaimana cara menghubungkan antara tabel mahasiswa dan prodi menggunakan foreign key. Untuk menghubungkan antara tabel mahasiswa dan prodi menggunakan foreign key, kita perlu membuat kolom kode prodinya pada tabel mahasiswa sebagai foreign key yang merujuk ke kolom kode prodi pada tabel prodi. Hal ini memungkinkan kita untuk mengaitkan data mahasiswa dengan program studi yang mereka ikuti. Lalu, contoh perintah SQL untuk membuat foreign key pada kolom kode prodi pada tabel mahasiswa, yaitu dengan perintah SQL di atas, kita membuat foreign key dengan nama fk kode prodi pada kolom kode prodi pada tabel mahasiswa. Foreign key ini merujuk ke kolom kode prodi pada tabel prodi. Setelah foreign key dibuat, ketika kita ingin menghapus atau mengubah data pada kolom kode prodi pada tabel prodi, sistem akan memeriksa apakah data yang terkait pada tabel mahasiswa. Jika ada, maka tindakan tersebut akan dibatasi atau diatur sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dalam foreign key. Hal ini membantu menjaga integritas data antara kedua tabel tersebut. Lalu, bagaimana cara menampilkan data mahasiswa dan program studi yang mereka ikuti dengan menggunakan foreign key? Untuk menampilkan data mahasiswa dan program studi yang mereka ikuti dengan menggunakan foreign key, kita dapat menggunakan perintah SQL join antara tabel mahasiswa dan prodi berdasarkan kolom kode prodinya. Hal ini akan menggabungkan antara data dari kedua tabel berdasarkan hubungan foreign key yang telah kita buat. Contoh perintah SQL untuk menampilkan data mahasiswa beserta program studi yang mereka ikuti adalah dengan perintah SQL di atas, kita melakukan join antara tabel mahasiswa dan prodi berdasarkan kolom kode prodi. Kemudian, kita memilih kolom-kolom yang ingin ditampilkan, yaitu ada NPM, ada nama, ada alamat dari tabel mahasiswa, dan juga nama prodi dari tabel prodi. Hasilnya dari data mahasiswa beserta program studi yang mereka ikuti.
Dengan menggunakan perintah SQL di atas, kita dapat menampilkan data mahasiswa dan program studi yang mereka ikuti berdasarkan hubungan foreign key yang telah kita buat. Dari penjelasan yang sudah saya jelaskan mengenai perintah-perintah SQL untuk membuat tabel mahasiswa dan tabel prodi, dapat disimpulkan ada beberapa hal yang di dalamnya, yaitu seperti ada database akademik, tampilan semua data database, tabel prodi beserta primary key-nya, tabel mahasiswa beserta primary dan foreign key, lalu menampilkan semua tabel atau gabungan antara tabel prodi dan mahasiswa. Lalu ada penginputan 6 data ke tabel prodi, yaitu seperti ini. Lalu penginputan 10 data ke tabel mahasiswa. Lalu ada data mahasiswa dari jurusan Teknik Informatika. Sekian dari penjelasan saya mengenai materi akademik dengan menggunakan tabel prodi dan tabel mahasiswa beserta perintah-perintah SQL yang ada di dalamnya. Sekian, terima kasih.